kita mau mendengar firman Tuhan, karena firman Tuhanlah yang membuatkan sebuah perkawinan itu berhasil. Jika firman Tuhan tidak diserapkan dalam hidup, dalam rumah tangga, boleh mengakibatkan musibah, bahkan perceraian, bahkan ada yang membunuh suami ataupun istri. Kenapa? Tidak ada firman Tuhan di dalam perkawinan. Jadi firman Tuhan sangat penting dalam sebuah pernikahan, ya. Jadi tajuk firman Tuhan pada pagi hari ini adalah perkawinan yang diberkati Tuhan. Perkawinan yang diberkati Tuhan. Kejadian pasal yang pertama ayat 26 sampai 28 saya baca di sini. Dalam buku Kejadian pasal 1 ayat 26 dan 28. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Kejadian pasal 2 ayat 18. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Sekali lagi, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri sahaja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Dan pastinya pada hari ini saudara kita Devlika dan juga saudara kita, ya, Barley adalah pasangan yang sepadan, sebab mereka adalah orang-orang yang percaya pada Tuhan. Katakan amin. Tajuk sekali lagi adalah perkawinan yang diberkati Tuhan. Jika disebut perkawinan yang diberkati Tuhan, berarti ada perkawinan yang tidak diberkati Tuhan. Betul? Jika disebut perkawinan yang diberkati Tuhan, ada perkawinan yang tidak diberkati Tuhan. Adakah setiap perkawinan yang dilangsungkan, apa pemikiran kita tentang pemikiran yang diberkati Tuhan? Ya, Bapak Ibu yang sudah kawin, mudah-mudi apakah pikiran kita definisi orang yang diberkati, ya? Adakah setiap perkawinan dilangsungkan dalam gereja itu ataupun dikendalikan oleh seorang pendeta dan didoakan, sudah dapat surat JPN, dapat surat pemberkatan? Adakah itu yang disebut perkawinan yang diberkati? Iya, tetapi juga tidak. Dia boleh disebut iya dan juga tidak. Dia bergantung dengan syarat-syarat pribadi itu sendiri. Dan salah satu syarat yang diberkati di gereja adalah pasangan itu adalah sama-sama yang beriman kepada Yesus Kristus. Katakan amin. Sama-sama beriman. Tidak mungkin salah satu pasangan dia daripada agama lain lalu dinikahkan dalam gereja. Tidak mungkin. Mesti yang seiman. Nampak ini salib, ya, seiman, satu salib, ya, seiman, percaya kepada Yesus. Dan bukan hanya percaya pada Yesus, ada banyak orang cakap, adakah kamu percaya Yesus? Saya percaya, saya percaya. Maksud percaya di sini, kalau dia percaya Yesus, maksudnya dia hidup dalam pertobatan, betul? Dia hidup dalam pertobatan, masuk lebih dalam daripada percaya itu adalah pertobatan. Jadi kalau dia beragama Kristen, yang satu bertobat, yang satu tidak bertobat, lalu dinikahkan, walaupun diberkati di hadapan Tuhan, hanya digembala saja boleh memberkati, tapi di hadapan Tuhan tidak diberkati. Kenapa? Pasangan dia tidak seiman, walaupun nama dia Kristen, pasangan dia tidak bertobat, berantakan itu di rumah satu hari nanti, bahkan tidak lama. Ada yang 1 tahun, 2 tahun sudah cerai. Kenapa? Walaupun dia sama-sama Kristen, tapi yang satu tidak beriman sungguh-sungguh, yang satu tidak bertobat. Jadi syarat yang diberkati Tuhan adalah bukan hanya percaya, tetapi dia hidup dalam pertobatan. Ini syarat mutlak bagi orang yang mau diberkati di rumah Tuhan.
yaitu hidup dalam pertobatan. Bukan hanya percaya saja, setan pun percaya Yesus sebagai Tuhan, betul kan? Setan pun percaya. Jadi kalau setan percaya, jadi bukan syarat utama untuk percaya Yesus. Lebih daripada itu adalah bertobat. Sebab setan percaya tapi setan tidak ada pertobatan. Ya, kita percaya dan kita ada pertobatan. Ya, seperti dalam 2 Korintus pasal 6 ayat 14 sampai 15, di sana dikatakan kita harus merupakan pasangan yang seimbang ataupun seiman. Amin. Dan itu syarat mutlak bagi muda-mudi. Itulah sebabnya di gereja ini beberapa tahun yang lepas saya kasih berkat balik perkawinan ulang. Ibu bapak yang baru bertobat, sudah ada anak, mungkin ada anak cucu, diberkati kembali, berkati ulang ya dalam gereja. Kenapa? Mereka kawin waktu itu sama-sama belum mengenal Tuhan, masih duniawi. Jadi sudah bertobat di gereja belum diberkati, jadi kita berkati kawin ulang. Nah, ada ibu bapak yang perlu diberkati kawin ulang dalam gereja, yaitu mereka belum mengenal Tuhan, sudah kawin, ada cucu sudah kan, jadi mau diberkati di dalam gereja supaya ada berkat Tuhan turun dalam hidup kita. Jadi ciri pertama pasangan yang diberkati adalah sama-sama percaya Yesus sebagai Tuhan dan juga pertobatan. Amin. Ada pertobatan maka kekallah perkawinan itu. Tidak ada pertobatan maka walaupun sesama Kristen masalah satu hari nanti. Oke? Jadi jangan terpengaruh yang ya dia diberkati di gereja sudah, itu pendeta sudah memberkati dia, ada sijil sudah, belum tentu dia diberkati di hadapan Tuhan. Sebab kita tidak tahu hati manusia, betul kan? Saya hanya menumpang tangan, tapi Tuhan yang lebih tahu hati seseorang itu. Ya. Perkawinan pertama di bumi terjadi di Taman Eden. Katakan amin. Antara Adam dan Hawa. Perkawinan pertama ya. Adam dan Hawa. Jadi Adam itu lelaki, Hawa itu siapa? Perempuan kan, betul kan? Bukan Adam dengan Adam ya, ataupun Hawa dengan Hawa. Ada banyak sekarang ajaran sesat, lelaki kawin lelaki, perempuan kawin perempuan. Itu tidak boleh, tidak diizinkan, diberkati dalam gereja ya. Jadi dia mesti pasangan dia lelaki dan perempuan. Perkawinan pertama di bumi terjadi di Taman Eden antara Adam dan Hawa. Tuhan menilai keadaan Adam belum baik ya, karena dia masih seorang diri ataupun bujang waktu itu. Jadi walaupun Tuhan menciptakan langit dan bumi, bintang, makhluk hewan yang lain, termasuklah manusia, Adam pada waktu itu dia berkata sangat baik. Tapi bila dia tengok Adam kurang baik kalau dia seorang diri. Adam dan Hawa, Tuhan menilai keadaan Adam belum berapa baik karena dia masih seorang diri. Oleh itu Tuhan menciptakan perempuan. Haleluya. Perempuan ini membuatkan genap, membuat perfect, membuatkan emosi seorang laki ataupun perempuan jadi baik. Ya, kalau satu orang saya emosinya tidak stabil, bahaya itu, boleh masuk Bukit Padang. Ya, tapi kalau dua, ada saling meluahkan perasaan. Coba kau satu orang diri, kau tekanan itu, tidak boleh meluahkan masalah-masalah kau mau cari seseorang. Jadi perkawinan adalah yang paling tepat. Betul kan? Oke. Jadi perempuan bermaksud teman. Ini disebut ya tafsirannya. Apa maksud perempuan itu? Yaitu teman. Bahasa Indonesianya adalah biasa disebut penolong. Dan dalam bahasa Ibrani Ezer. Itu lebih kepada teman. Ezer ya. Jadi perempuan itu adalah teman, penolong. Kamu boleh saling meluahkan emosi kamu, keadaan kesepian kamu di antara satu sama lain. Jadi dia disebut penolong. Penolong, istilah ini sama sekali tidak menekankan status seseorang yang pekerjaannya menolong ataupun dia sebagai helper. Jadi kalau perempuan itu disebut sebagai penolong, Ezer, itu bukan bermaksud dia yang menolong saya dalam pekerjaan saya, bukan. Walaupun ialah dia akan tolong sekaligus dalam rumah tangga lah. Tapi istilah penolong dan teman ini bukan dimaksudkan kepada status pekerjaan. Nah, sekarang kau sudah kawin dengan saya, kau tolonglah cuci tandas, tolonglah apa-apa di rumah semua di sini, saya goyang kaki. Ya itu bukan nama dia. Dia menolong kamu dalam segitu. Dan kebanyakan memang perempuan lakukan itu. Tapi bukan itu tugas dia, maksudnya kita jangan ada mindset lelaki itu bahwa perempuan tugas dia adalah membantu pekerjaan saya. Bukan begitu, oke? Jadi penolong, istilah ini sama sekali tidak menekankan status seseorang yang pekerjaannya menolong pekerja ataupun helper. Sebagai penolong, tugas perempuan bukan semata-mata berfungsi untuk meneruskan keturunan. Adam dan Hawa dipersatukan untuk saling
Dia punya tugas yang pertama sebagai penolongnya, saling menemani. Katakan amin. Jadi saling menolong sebenarnya antara satu sama lain. Jadi Devlika dia akan menolong kepada nanti dia punya suami, belum sekarang walaupun sudah ada baju pengantin ya, dan juga Barley juga akan menjadi penolong. Jadi bukan si perempuan saja menjadi penolong, boleh paham kan? Tetapi si lelaki juga menjadi penolong, sesama menolong ya, menemani, saling berhubung mesra, saling timbal balik, saling menemani dan memberikan kasih dan dikasihi. Ada timbal balik dia sesama mereka. Jadi bukan sebelah pihak saja, tetapi kedua pihak saling menolong, saling ada timbal balik dalam kasih mengasihi. Oke? Lelaki dan perempuan saling memberi diri baik secara jasmani dan rohani, agar kedua tidak rasa kesepian lagi. Ini merupakan berkat Tuhan dalam hidup. Manusia tidak dicipta untuk hidup sendirian. Kita dicipta untuk berkongsi hidup, bercakap dengan orang yang mau mendengar isi hati kita, untuk diterima dan dihargai. Penolong bukan hanya setakat jasmani, kesepian, tetapi juga secara spiritual, rohani. Dan ini yang gagal banyak keluarga lakukan. Secara jasmani kelihatan mereka saling membantu dari segi makan minum, ekonomi, kita share bayar bil listrik, bil air, ya. Tetapi secara spiritual banyak yang zero, gagal dalam hal rohani. Ketika si istri ataupun si suami ada masalah, ada tekanan, mereka gagal menjadi seorang yang encouraging, pendorong secara spiritual, memberi dia kekuatan. Di dunia ini banyak bikin stres, Pak, betul kan? Masalah keluarga, masalah pekerjaan, masalah luka hati. Jadi pasangan kita, tanggung jawab dia mesti secara rohani mendorong dia. Kok Tuhan bagi kau kekuatan itu menghadapi itu, walaupun saya turut bersedih. Biasanya kalau pasangan kau ada masalah, si istri ataupun si suami menangis, betul kan? Jadi kau mendorong dia, berdoa untuk dia. Tidak apa, walaupun kau gagal, mungkin kau dibuang kerja, tidak apa, Tuhan akan tolong. Kita berdoa bersama-sama. Begitu. Jadi pendorong itu adalah secara rohani itu sangat penting dalam hubungan percintaan. Amin. Macam-macam kita perlu secara rohani mengenal pasangan kita. Jadi kalau kita tahu pasangan kita lemah, malas pergi sambayang, pandai-pandailah kita mendorong dia. Bilang kalau kau malas pergi sambayang ini, nanti kita ada masalah ini. Boleh terjadi perceraian. Ada orang ketiga, keempat dan kelima. Kalau kita tidak sambayang betul-betul. Jadi jangan bergantung kesetiaan, kejujuran, kekuatan jasmani seorang suami ataupun istri. Jangan berkata, saya punya bini itu jujur itu, dia setia dari dulu itu. Saya punya laki dia jujur, dia setia itu, saya percaya sama dia. Betul, tapi dia tetap manusia, dia bukan malaikat. Malaikat saja pun boleh jatuh dari surga, apalagi yang manusia belum pergi surga, pandai jatuh-jatuh selalu. Betul kan? Awas ya. Oleh sebab itu jangan terlampau yakin dengan kewibawaan dia, dengan muka dia yang begitu. Jangan dulu. Kalau rohani dia turun, rohani pasangan kamu turun, bagus, kamu be careful, berhati-hati. Ada rasa takut, kau tidak tahu apa yang dia buat di luar. Kalau rohani dia sudah turun, betul kan? Jadi spiritual itu, penolong itu, ezer itu adalah secara rohani, bukan hanya menolong kesepian secara fisikal semua, tetapi secara spiritual kau akan ditolong. Kalau rohani si suami si istri tidak kuat, dia boleh kena pugai, tampinai kau ngawe, dia boleh kena jampi. Di mana-mana banyak jampi sekarang. Jadi kalau kita kuat dalam Tuhan, spiritual kuat, macam manapun jampi datang kepada kita, tidak kena pada kita. Sebab apa? Kita kuat dalam Tuhan. Amin. Itulah sebabnya pasangan suami istri yang sudah berkawin maupun yang baru berkawin, kuatkan spiritual kita, kerohanian kita. Amin. Supaya kita boleh menghadapi cabaran-cabaran dalam perkawinan ini, ya. Jadi kita diciptakan, yaitu manusia, untuk berkongsi hidup, bercakap dengan orang yang mau mendengarkan isi hati kita, dan orang yang tepat adalah pasangan kita yang menjadi suami ataupun menjadi istri. Amin. Dia yang tepat. Takkanlah kau pergi luakan di kedai kopi sembarang saja kan.
Tidak kan? Kau mesti bagi tahu orang yang tepat yang boleh menjaga rahasia kau, yaitu suami ataupun istri. Jadi dia boleh dapat mengangkat ini semua. Tetapi itulah sebabnya si istri ataupun suami mesti kuat dalam Tuhan, supaya ketika si suami ataupun si istri beritahu masalah-masalah dia boleh ada kekuatan menghadapi. Banyak orang sekarang karena bagi tahu masalah makin stres, betul kan? Makin tekanan. Pasal apa? Kerohanian dia tidak kuat. Jangan ada ibu-ibu di sini ya. Kalau laki kamu bilang ada masalah sama begitu, sudahlah, saya tidak mau dengar semua ini. Saya mau tengok Korea saja ini sekarang. Jangan. Nanti kau tidak mau dengar dia, ada itu amoy lebih seksa di luar. Mendengar dengan setia. Ya. Jadi dengar. Kenapa banyak orang begitu tidak mau mendengar? Sebab dia punya kerohanian sudah turun. Tapi kalau kerohanian dia kuat, dia akan menjadi pendengar yang bagus. Amin. Dia akan ada kemampuan dan dia akan berkata, Tuhan ada. Ini selalu saya dengar si Ibu Belerin cakap, Tuhan ada. Wah, itu luar biasa. Kenapa boleh cakap begitu? Tuhan baik. Karena dia memang ada Tuhan. Kalau tiada Tuhan, macam mana kau boleh cakapkan? Tapi karena kita ada Tuhan, maka bila ada orang stres, tekanan, bahkan bila dia tuangkan kepada kita, kita boleh ada jawaban. Kenapa? Kita beri kekuatan sebab ada Tuhan amin, dalam hidup kita. Jadi pentingnya ada Tuhan. Bahagialah kau seumur hidup, sampai tua-tua bangkak begini pun masih lagi berpegang tangan. Yuk. Begitulah cerita dia, betul kan? Kalau memang ada Tuhan, betul bah? Ya. Cakap jiran kau, betul bah itu? Ya. Tapi kenyataannya ada banyak orang yang masih kesepian, termasuk suami istri yang sudah berkawin. Masih kesepian. Sebetulnya penolong sudah ada, Ezer itu sudah ada, tapi masih kesepian. Kenapa? Ini terjadi karena pasangan masing-masing belum melepaskan dunia mereka waktu bujang. Sudah kawin tapi macam orang bujang. Hobi mereka macam orang bujang. Ya, kegiatan mereka macam orang bujang. Tidak salah kegiatan masih diteruskan selepas kawin, tapi pastikan jangan abaikan suamimu dan lakimu dan juga binimu. Yuk, jangan abaikan. Belum melepaskan dunia mereka sendiri, kebiasaan, hobi, bebas bergaul, aktiviti semasa bujang belum dikorbankan. Ada banyak hal mau dikorbankan bagi orang yang bercinta, dan saya percaya saudara kita Barley dan juga Devrika siap berkorban. Amin. Macam sunyi sepi saja pada hari ini. Tapi bagus, betul kan? Bagi bapak ibu, kadang-kadang masalah rumah tangga kita karena kita gagal siap berkorban. Ya. Libatkanlah pasanganmu dalam aktiviti-aktivitimu. Jangan terlalu banyak dengan orang luar sedangkan pasanganmu sendiri kau tiada masa. Nah, itu mengakibatkan problem, big problem boleh turun dalam hidup kita. Saya tidak cakap macam itu belangkas yang tiap hari lah bakapit laki bini, bukan begitu maksud saya. Ada aktiviti luar kita dengan kawan-kawan juga, tetapi kita mesti pandai menyesuaikan waktu. Amin. Diri kita, ya. Jadi yang menyebabkan tekanan jiwa, ya, adalah karena pasangan tetap kesunyian. Itulah nama dia Ezer, pembantu, penolong. Artinya kamu boleh meluahkan hati kamu, dan paling kuat adalah spiritual kamu mesti kuat. Amin. Supaya dia tidak ada tempat meluah yang lain, spiritual dia mesti kuat. Haleluya. Yang menyebabkan tekanan jiwa, ya, Tuhan menyediakan perkawinan agar pasangan tidak kesepian. Katakan amin. Tidak kesepian, bukan bertambah kesepian pula selepas kawin, yaitu supaya kamu tidak kesepian. Dalam bahasa Ibrani perempuan itu dipanggil Isha. Yaitu tulang rusuk. Tulang rusuk. Dalam arti kata lain, perempuan adalah sebahagian daripada kehidupan si suami. Demikian juga suami sebahagian daripada kehidupan si istri. Amin. Jadi Barley, kehidupan kau sebahagian kepada siapa?
Devlik. Dan si Dev juga begitu. Sebahagian hidup saya. Sebab sudah isya, tulang rusuk. Amin. Jadi ada waktu bersama, sebab sebahagian. Oke, untuk bersama walaupun ada tugas masing-masing. Lelaki dan perempuan memang berbeza menurut jantina dan kejiwaan, pembawaan dan fungsi yang berbeza juga. Tetapi keduanya dicipta Tuhan sama darjat karena kedua-duanya dicipta menurut gambar dan rupa Allah. Amin. Berbeza jantina, darjat, sikap, ya. Tidak sama, tetapi sama darjat. Jadi jangan bilang sayalah bos karena Alkitab berkata sayalah kepala keluarga itu. Itu salah. Itu salah. Salah pengertian. Jadi kau tunduk sama saya sebab ada tertulis yang kau adalah di bawah penolong saya. Salah. Sama darjat. Ya, walaupun jantina berbeza. Saling menolong, saling menghargai di antara sama lain, ya. Itulah sebabnya seorang lelaki meninggalkan ibu bapaknya dan bersatu dengan istrinya, lalu mereka menjadi satu. Kejadian pasal 2 ayat yang ke-24. Pancarkan di sana dalam buku Kejadian pasal 2 ayat 24. Lelaki dan perempuan yang berkawin akan meninggalkan orang tua mereka, keluarga besar mereka, dan menjadi satu. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan siapa? Istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging, ya. Ezer, ya. Isha, ya. Menjadi satu daging. Firman Tuhan berkata bahwa lelaki yang berkawin perlu meninggalkan identitas dia, asalnya sebagai bujang, dan membentuk identitas yang baru. Katakan amin. Dia ada identitas yang baru, bukan identitas bujang, tetapi identitas sebagai kepala keluarga sudah berbeza sudah, ya, ya. Bersama dengan istri dia. Jadi meninggalkan ibu bapak tidak berarti meninggalkan tanggung jawab kita untuk menghormati dan memperhatikan ibu bapak kita, ya, bukan begitu maksud dia. Ibu bapak telah berkorban banyak untuk membesarkan kita, betul kan? Sebelum berkawin dari kecil, ibu bapak lah yang berkorban membesarkan kita, mendidik kita sehingga dewasa. Oleh itu sudah selayaknya anak-anak membalas budi orang tua dengan cara apa? Jangan membebankan mereka lagi selepas kawin. Itu maksudnya. Anak ibu bapak yang sudah anak yang sudah kawin harus meninggalkan orang tua. Maksudnya itu bukan artinya tidak menghormati. Maksudnya jangan kau kasih beban kau punya orang tua lagi yang sudah sakit, yang sudah tua, yang sudah bergumul dari kecil, biaya kau punya makan minum semua. Jadi selepas kau kawin jangan kasih beban lah, begitu maksudnya perpisahan itu. Jangan kau kasih beban sudah, amin. Biar kamu sendiri bertanggung jawab, ya. Oleh itu sudah selayaknya anak-anak membalas budi orang tua dengan cara jangan membebankan mereka dari segi ekonomi, tempat tinggal, dan pekerjaan, ya. Anak-anak yang sudah berkawin tapi masih bergantung kepada orang tua dari segi ekonomi, makan minum kediaman, berarti masih kebudak-budakan dan belum pandai berdikari. Walaupun sudah kawin masih bergantung. Tidak salah untuk beberapa tempo ada anak yang baru kawin belum dapat rumah, mereka boleh tinggal dengan orang tua mereka sementara waktu. Tetapi setelah itu harus keluar untuk ada rumah tangga dia sendiri, mengurus hidup mereka, ya. Tapi ini anak bilang, tapi saya suka makanan mama saya, saya suka makanan ibu saya. Betul, tapi sudah kawin, itulah prinsip dia. Boleh datang lain kali pergi makan di sana, betul kan? Tapi tidak boleh karena suka saja maka kami di sinilah seumur hidup pasal itu makanan mama sedap bah. Tidak, kau pun boleh buat sendiri sudah lain kali, betul kan? Oke. Jadi anak-anak yang berkawin perlu belajar membuat keputusan sendiri mengenai rumah tangga mereka. Walaupun ibu bapak kadang-kadang terlibat memberi cadangan, tetapi jangan ambil bulat-bulat apa yang orang tua cakap. Kau bincang balik kepada pasangan kau, si suami ataupun istri, beginilah saya punya daddy cakap, mami saya cakap, ataupun kau punya mama cakap. Tapi kita bincang balik supaya keputusan ini daripada kita ambil ide mereka mana yang betul untuk kita, sebab kamu yang tahu, betul kan? Kami tidak tahu. Jadi kamu buat keputusan sesuai dengan pasangan itu,
Ya kadang-kadang pasangan itu dia punya keputusan tunggang terbalik juga indah apa. Mereka belajar juga. Macam juga kita yang sudah kawin nih, betul kan? Manalah perkawinan kita yang sempurna, awal-awal pun banyak kegagalan. Ya begitu. Jadi izinkan mereka mengalami kegagalan juga supaya mereka menjadi dewasa ya. Terbuka antara satu sama lain, keuangan, pekerjaan, penyakit, kegagalan masa lalu, hubungan masa lalu, pelajaran. Inilah perkawinan yang diberkati Tuhan ya. Adakah pasangan yang sudah kawin dia kasih secret lah dia punya gaji berapa, dia tidak bagi tahu pasangan dia? Itu salah. Banyak rahasia-rahasia di belakang dia. Tidak boleh begitu. Dia harus open minded, terbuka, sebab kamu adalah sudah pasangan hidup, betul kan? Tulang rusuk sudah, saling terbuka lah kekurangan, kegagalan kamu di antara sama lain. Itu sangat penting ya. Orang yang mau kawin, pastikan kau ada kerja, betul kan? Pastikan kau ada kerja. Pastikan kau rajin menjalankan tanggung jawab. Oleh sebab itu, kita bersyukur karena anak-anak Tuhan sini sudah belajar bahwa perkawinan itu mudah-mudahan dipersiapkan bukan hanya pasal cinta saja, tapi pasal tanggung jawab, pasal keuangan, pasal rumah, dan pasal kerohanian, spiritual. Itu yang paling penting. Amin. Kalau kau kuat secara spiritual, apapun kegagalan dalam pasangan kamu, kesilapan, kau boleh maafkan dia, kau boleh mengampuni dia, kau boleh encourage dia. Kenapa? Spiritual kau kuat. Kalau tidak, sikit-sikit dia gagal, dia bilang kita naik mahkamah, habis. Kenapa? Spiritual sudah lemah. Tapi kalau orang yang dalam Tuhan, tidak apa, saya maafkan kau kegagalan kau, saya mengampuni kau. Amin. Beri kemuliaan pada Tuhan.